Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM C0C023032. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan penganggaran dengan judul penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Latar belakangnya, upah untuk tenaga kerja langsung disebut biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Sedangkan upah untuk tenaga kerja tak langsung disebut biaya tenaga kerja tak langsung atau BTKTL. Biaya tenaga kerja tak langsung merupakan salah satu unsur dari biaya overhead pabrik atau BOP, upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang memelihara alat produksi seperti montir, mekanik, termasuk unsur biaya pemeliharaan pabrik. Biaya pemeliharaan pabrik termasuk salah satu unsur biaya overhead pabrik atau BOP. Anggaran biaya tenaga kerja langsung meliputi taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis bahan dan kuantitas produk yang diproduksi dalam anggaran produk. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan salah satu unsur dari harga pokok produk. Harga pokok produk adalah salah satu biaya yang berkaitan dengan produk. Oleh karena itu, anggaran biaya tenaga kerja langsung diperlukan dalam pengharga pokokan produk per unit. Pengharga pokokan produk per unit sangat penting dalam penentuan harga jual. Di samping itu juga, dengan disusunnya anggaran biaya tenaga kerja langsung, dapat diperkirakan keperluan kas untuk biaya tenaga kerja langsung. Untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, terlebih dahulu ditetapkan biaya tenaga kerja standar per unit produk. Selanjutnya, penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung menolak produk untuk perusahaan yang memproduksi kursi rotan yang disebut tenaga kerja langsung, seperti tukang potong rotan, tukang ukur kursi rotan, tukang rakit kursi rotan, tukang ketam atau pelicin kursi rotan, tukang warna rotan. Adapun tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja yang ikut membantu menyelesaikan produk seperti mandor, manajer produksi, penyedia, dan lain-lain. Selanjutnya A. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar kerja langsung. Jam standar kerja langsung atau JSTKL adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Tarif upah standar tenaga kerja langsung adalah taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Tarif upah standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan atas dasar perjanjian dengan organisasi karyawan, dapat upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata, dan perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Yang B. Jam kerja standar kerja langsung terpakai. Untuk menyusun jam kerja standar kerja langsung terpakai, diperlukan data anggaran produk dan jam standar kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung untuk membuat satu botol kecap diperlukan waktu 0,1 jam. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai adalah sebagai berikut. JKST sama dengan 2P dikali JSTKL, atau JKST adalah jam kerja standar kerja langsung terpakai, P yaitu unit ekuivalen produk. Selanjutnya, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL atau biaya tenaga kerja langsung standar sebagai berikut. Anggaran BTKL sama dengan JKST dikali TUST atau P dikali BTKLSP. Kemudian, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya pabrik adalah biaya yang terjadi di pabrik. Periode ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam biaya overhead pabrik terdapat biaya variabel dan biaya tetap.
Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi, sedangkan biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Selanjutnya, penyusunan anggaran beban usaha. Beban usaha atau operating expense adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik. Selain harga pokok penjualan atau cost of sales, beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban administrasi, dan umum. Yang pertama, beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan ada yang bersifat tetap, tetapi ada juga yang bersifat variabel. Beban penjualan variabel contohnya beban komisi penjualan, beban penghapusan piutang, dan beban pernik penjualan. Beban penjualan variabel besar kecilnya dipengaruhi oleh kegiatan penjualan. Yang kedua, beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum, seperti beban gaji, pemimpin dan staf, beban depresiasi peralatan kantor, beban pernik kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.